Halo, selamat sore pemirsa. Lembaga pengelola investasi mengincar dana dari luar negeri hingga mencapai 280 triliun rupiah. Dana berasal dari 4 lembaga dari Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Kabar tersebut beserta informasi terkini seputar ekonomi akan kami rangkum dalam Kabar Pasar. Bersama saya Kenana, kita mulai Kabar Pasar hari ini. Untuk keempat harinya secara beruntun nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo hari ini melantik anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi di Istana Negara, Jakarta. Lembaga pengelola investasi mengincar dana dari luar negeri hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 280 triliun rupiah. Dana tersebut akan didapat dari 4 lembaga dari Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport, Kabupaten Kulon Progo menurun drastis di awal tahun ini. Jumlah penumpang tercatat anjlok hingga 80%. 10 bulan masa pandemi COVID-19 membuat warung makan warteg berada di ujung tanduk. Ratusan pemilik warteg terpaksa harus menutup usahanya ini karena mengalami rugi. Puluhan pedagang daging sapi Pasar Senen, Jakarta Pusat mengeluh omset mereka turun drastis akibat sepinya pembeli. Menurut pedagang daging, sepinya pembeli akibat harga daging yang masih tinggi mencapai Rp130.000 per kilonya. Setelah rally cukup tinggi sejak akhir tahun lalu, pasar saham domestik kembali terpuruk. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, mengungkapkan koreksi yang terjadi di pasar saham dalam seminggu terakhir merupakan hal yang wajar. Menurut OJK, koreksi IHSG masih terkait dengan melambatnya ekonomi di tengah pandemi. Untuk memantau bagaimana pergerakan pasar saham sepanjang hari ini, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Kambarati Kusuma langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Pemirsa, Kabar Pasar masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda. Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat siang tadi pemirsa melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah restoran di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Di tengah perpanjangan PPKM, sejumlah aktivitas bisnis ternyata masih mengabaikan protokol kesehatan. Puluhan peternak ayam petelur di Pati, Jawa Tengah terancam gulung tikar akibat harga telur yang terus merosot. Dengan harga jual 18 ribuan per kilogram, para peternak mengaku tak bisa menutup biaya produksi yang justru terus mengalami kenaikan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun. Lukisan antik karya Sandro Botticelli siap dilelang dengan harga fantastis. Harga lukisan dari zaman Renaissance ini akan ditargetkan mencapai 100 juta dolar atau hampir 1,4 triliun rupiah. Informasi tadi menjadi akhir Kabar Pasar hari ini. Sesaat lagi kabar pandemi corona akan hadir untuk Anda bersama dengan Dita Faisal. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.